Assalamualaikum Sobat Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disebut dengan SPLDV. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang PLDV. Nah, PLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus. Di dalam persamaan linear ada variabel, yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X dan Y. Contohnya, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Nanas diumpamakan dengan X dan jeruk diumpamakan dengan Y. Yang kedua, ada koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Misalnya, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Nanas X dan jeruk Y. Persamaannya adalah 2X ditambah 5Y. 2 dan 5 adalah koefisien. 2 adalah koefisien X dan 5 adalah koefisien Y. Yang ketiga ada konstanta, yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Maka, nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai perubahnya. Contohnya 2X ditambah 5Y sama dengan 7. Konstantanya adalah 7 karena merupakan bilangan yang nilainya tetap. Yang keempat, ada suku. Suku ialah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Contoh, 6X min Y ditambah 4, maka suku-sukunya adalah 6X min Y dan 4. Untuk ciri-ciri persamaan linear dua variabel, yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan, yang kedua memiliki dua variabel, dan yang ketiga kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, sekarang sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dua persamaan linear, dua variabel yang mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umum dari SPLDV adalah yang pertama persamaan 1, AX ditambah BY sama dengan C. Untuk persamaan 2, PX ditambah QY sama dengan R. Lalu, di dalam metode penyelesaian SPLDV ada 4 metode. Yang pertama, metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi, yang keempat metode grafik. Saya akan menjelaskan metode substitusi terlebih dahulu. Langkah yang digunakan dalam metode substitusi yaitu pertama, ubahlah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY ditambah D atau Y sama dengan AX ditambah B. Setelah mendapatkan persamaannya, substitusikan nilai X atau Y. Lalu, selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X ataupun Y. Dan, dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Saya akan mengambil salah satu contoh untuk metode substitusi. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut. Untuk persamaan pertama, X ditambah 3Y sama dengan 15. Persamaan kedua, 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, ubahlah salah satu persamaan. Carilah yang termudah. Misal, X ditambah 3Y sama dengan 15. Maka, X sama dengan negatif 3Y ditambah 15. Langkah kedua, substitusi nilai X sama dengan negatif 3Y ditambah 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka, negatif 3Y sama dengan 30 dikurang 45, sehingga Y sama dengan 5.
Langkah ketiga, selanjutnya untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama atau kedua. Dari persamaan pertama, kita temukan X sama dengan 0 menggunakan metode substitusi, dan dari persamaan kedua, kita juga menemukan X sama dengan 0 menggunakan metode substitusi. Jadi, nilai X dan Y berturut-turut adalah 0 dan 5. Yang kedua, dengan metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah atau variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Cara untuk menghilangkan salah satu peubahnya yaitu dengan cara memperhatikan tandanya. Apabila tandanya sama, positif dengan positif, atau negatif dengan negatif, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan dan sebaliknya. Apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahan. Contoh, tentukan nilai X dan Y dari persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Untuk persamaan pertama, tiga X ditambah 5Y sama dengan 16. Persamaan kedua, 4X ditambah Y sama dengan 10. Langkah pertama, yaitu tentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Di sini saya akan mengeliminasi variabel Y, sehingga persamaan 1 akan saya kali 1, dan persamaan 2 akan saya kali 5. Persamaan 1 menjadi 3X ditambah 5Y sama dengan 16. Untuk persamaan 2, saya kali 5 menjadi 20X ditambah 5Y sama dengan 50. Persamaan 1 menjadi 3X ditambah 5Y sama dengan 16. Dan persamaan 2 menjadi 20X ditambah 5Y sama dengan 50. Lalu, selanjutnya, dari persamaan 1 dan 2 dapat kita eliminasi dan menghasilkan 20X ditambah 5Y sama dengan 50 dikurang dengan 3X ditambah 5Y sama dengan 16 menjadi 17X ditambah 0 sama dengan 34 sehingga X sama dengan 2. Langkah selanjutnya yaitu lakukan langkah yang sama, namun kali ini yang harus sama adalah X-nya. Maka untuk persamaan 1 akan saya kali 4, dan untuk persamaan 2 akan saya kali 3. Untuk persamaan 1 setelah dikali 4 menghasilkan 12X ditambah 20Y sama dengan 64 menjadi persamaan 3. Untuk persamaan 2, saya kali 3 menjadi 12X ditambah 3Y sama dengan 30 menjadi persamaan 4. Kemudian, persamaan 3 dan persamaan 4, mari kita eliminasi untuk menghasilkan nilai Y. Sehingga Y sama dengan 2. Jadi, nilai X dan nilai Y berturut-turut adalah 2 dan 2. Yang ketiga, di dalam metode penyelesaian SPL-LIVI ada metode gabungan. Metode campuran atau biasa disebut juga dengan metode gabungan yaitu suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Contoh, diketahui persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Dengan menggunakan metode gabungan, tentukanlah nilai X dan Y. Diketahui, persamaan 1 adalah X ditambah 3Y sama dengan 15. Untuk persamaan 2 adalah 3X ditambah 6Y sama dengan 30.
Yang ditanya adalah X dan Y. Untuk langkah pertama menggunakan metode eliminasi. Untuk persamaan 1 akan saya kali 3 dan persamaan 2 akan saya kali 1. Persamaan 1 dikali 3 menjadi 3X ditambah 9Y sama dengan 45. Persamaan 2 dikali 1 menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 30, sehingga Y sama dengan 5. Untuk langkah kedua menggunakan metode substitusi. Karena Y sama dengan 5, maka X ditambah 3Y sama dengan 15. Kita substitusikan menjadi X sama dengan 0. Jadi, nilai X dan Y berturut-turut adalah 0 dan 5. Yang keempat adalah metode terakhir dalam penyelesaian SPL-LIVI, yaitu dengan metode grafik. Contohnya adalah tentukan X dan Y dari SPL-LIVI berikut. X ditambah Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1. Untuk X, Y elemen R menggunakan metode grafik. Untuk langkah pertama, kita tentukan titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka, X ditambah 0 sama dengan 5, sehingga X sama dengan 5 akan menghasilkan titik potong 5,0. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka, 0 ditambah Y sama dengan 5, Y sama dengan 5, menghasilkan titik potong 0,5. Untuk persamaan kedua, X min Y sama dengan 1. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka, X min 0 sama dengan 1, sehingga X sama dengan 1, menghasilkan titik potong 1,0. Titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka, 0 min Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, menghasilkan titik potong 0, negatif 1. Lalu, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Kita telah mendapatkan titik potong 5,0, 0,5, 1,0, dan 0, negatif 1. Untuk persamaan pertama, kita memiliki titik potong 5,0 dan 0,5. Kita hubungkan titik potong tersebut menjadi sebuah garis. Lalu, dalam persamaan kedua, kita menemukan 1,0 dan 0, negatif 1. Titik potong tersebut kita bentuk menjadi sebuah garis. Akan ada titik potong dari garis persamaan 1 dan garis persamaan 2 menjadi titik potong 3,2. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.